Pergantian tahun kerap disambut oleh banyak orang dengan membuat sebuah daftar resolusi alias hal-hal yang ingin dicapai selama tahun yang akan menjelang nanti. Tidak terkecuali penyanyi dangdut Cenita Janat. Ia mengaku akan berjuang untuk mewujudkan seluruh resolusinya bersama dengan sang suami tercinta. Ja, pada tahun 2023 mendatang mereka berharap keluarga kecilnya itu dapat segera dikaruniai momongan. Seperti diketahui, pelantun lagu Di Reject itu telah menikah dengan pengusaha bernama Danu Sofwan pada tanggal 11 November 2020 silam. Namun, setelah 2 tahun menyelami bahtera rumah tangga, hingga saat ini keduanya pun belum dikaruniai momongan. Kendati demikian, wanita 35 tahun itu sangat berharap agar bisa secepatnya mendapatkan keturunan. Lantas, bagaimanakah cara mereka mewujudkan resolusinya itu? Dan seperti apakah support dari orang-orang terdekat mereka? Kalau secara umum ya kita berdua punya resolusi yang sama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Dalam arti ya nggak cuma hidup, tapi dari dirinya kita sendiri. Kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menata, benar-benar membenahi apa sih yang kurang di 2022 kemarin dari segala segmen ya, segmen dalam hidup gitu kan. Segmen misalnya dalam hubungan rumah tangga, atau enggak pas saat kita di bisnis, atau enggak pertemanan dengan keluarga, membenahi apa yang kurang-kurang dalam ibadah kita gitu. Jadi kayak bener-bener sekarang tuh akhir tahun jadi evaluasi dulu, sebelum kita resolusi kita malah evaluasi dulu sama-sama kayak gitu. Resolusi yang paling kita pengen sih adalah kita di 2023 bisa menjadi orang tua. Amin. Amin yang kencang. Amin, Masya Allah. Pengen punya keturunan, punya baby. Mudah-mudahan dipercaya sama Allah bisa memberikan rezeki yang luar biasa dengan melengkapi kebahagiaan rumah tangga kita kayak gitu. Kalau kamu apa sayang? Ya kalau saya sama sih ya, sama istri, yang pasti gimana caranya kita bisa memperbaiki yang kurang-kurang di tahun sebelumnya. Lebih ke muhasabah diri, saling introspeksi, memperbaiki hubungan lagi, yang salah-salah dibenerin, yang udah bener dimaksimalin. Yang pasti ya kita terus berkomitmen untuk menjaga hubungan ini biar tetap sehat, biar tetap harmonis, karena kan nggak mudah. Nggak mudah sama sekali. Perjalanan kita udah 2 tahun lebih ya. Betul. Banyak banget tantangan, rintangan, tapi alhamdulillah kita selalu merasa bersyukur setiap harinya kita masih bisa bangun pagi dengan sehat, bangun pagi dengan masih saling memeluk satu sama lain. Aduh. Jadi kalau setiap harinya ya kita benar-benar saling bersyukur untuk bisa saling memiliki, saling menguatkan. Ya, saling Kayak mau pancong kok. Makanya ketika kita bersyukur, nikmatnya ditambah terus gitu. Makanya kita komitmen juga, ya pokoknya kita kemana-mana sama-sama ya. Untuk itu dia, untuk terus bonding, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sama-sama. Ya, supaya kita semakin erat lagi, semakin kuat lagi, dan kita insya Allah kalau dikasih kesempatan dan ridho dari Allah, kita pengennya di 2023 kita siap ya Allah untuk menjadi orang tua ya. Udah siap ya, gendong ya kamu ya. Justru kita ngerasa mendapatkan banyak support ya dari teman-teman netizen. Betul, yang mendoakan malah di lebih banyak baik itu di Instagram atau TikTok ya, semua luar biasa ya, ngedoain semuanya bener-bener ya Allah kasih dong mereka keturunan, sampai mereka doanya tuh kelihatan tulus banget, dan itu banyak banget, rame banget. Makanya kita juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang bahkan nggak kenal sama kita. Semoga apapun yang kalian ucapkan, pikirkan itu bisa balik menjadi kebaikan untuk teman-teman semua. Luar biasa. Bahkan ya itu tadi yang jadi kekuatan adalah ya di luar sana mungkin banyak juga perempuan-perempuan yang menantikan buah hati gitu kan, yang merasakan gimana perjuangannya untuk bisa punya anak, dan mereka yang menguatkan aku juga. Tentunya banyak orang yang nggak kenal aku tapi mereka ikut mendoakan aku, mereka tahu perjuangan aku gimana gitu. Jadi Masya Allah,
itu yang bikin aku ngerasa nggak sendirian, itu yang bikin aku ngerasa yang nggak terpuruk. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Malah sengaja itu saya kalau misalnya di medsos tuh saya sendiri yang bales-balesin komentar-komentar mereka, DM mereka, jadi bisa ngelihat gitu mana yang tulus, mana yang enggak. Dan Masya Allah, ya balik lagi ya tergantung apa yang bisa kita lakukan untuk mereka kayak gitu. Dalam sebuah ikatan pernikahan, kehadiran sosok buah hati tercinta memanglah menjadi impian banyak orang. Namun menanti momongan merupakan perjuangan besar bagi pasangan suami istri. Ya, Janita Janet menjadi satu dari sekian banyak selebritis yang tengah menanti kehadiran momongan di tengah keluarganya. Wanita yang akrab disapa Janet itu mengaku sudah melakukan berbagai ikhtiar agar bisa segera memiliki momongan. Bahkan, ia dan suami sudah rutin mengkonsultasikan kehamilan, sampai akhirnya mereka memilih untuk menjalani program bayi tabung. Meskipun telah matang dengan rencana program bayi tabung pada tahun 2023 mendatang, Janet dan suaminya itu tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Yang Maha Kuasa. Lantas, benarkah program bayi tabung menjadi keputusan akhir Janita Janet dan sang suami demi mendapatkan keturunan? Jadi sebetulnya kalau tadi saya bilang ikhtiar itu udah dari lama. Mungkin di 2023 nanti kita akan lebih fokus intens karena kenapa? Program bayi tabung itu nggak mudah. Kita butuh spare waktu untuk istirahat. Jadi benar-benar break dulu dari semua kegiatan. Sekitar 1 sampai 4 atau 5 bulan ya. Butuh waktu untuk itu mempersiapkan itu. Jadi semua kegiatan yang bisa nanti kita spare untuk istirahat itu tuh dikerjain di akhir tahun ini. Sebenarnya udah mulai dicicil tuh, kayak bikin karya baru, bikin bisnisan baru tuh udah dimulai dari sekarang. Jadi tahun 2023 kita nggak akan sesibuk 2022, betul. Jadi udah kita persiapkan, dan ini penting banget ya buat teman-teman semua, mempersiapkan sesuatu hal yang akan kita lakukan ke depan tuh penting banget. Walaupun itu hanya sekedar niat, rencana, itu mending kita tulis dulu. Kita tulis, kita susun dulu apa yang harus kita prioritaskan untuk kita kejar, untuk kita lakuin. Hal termudah aja dulu. Itu memudahkan banget ternyata untuk kita cepat-cepat bisa mencapai goals-nya gitu. Resolusinya kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti emang harus program bayi tabung ya, kita sih insya Allah udah pengen lah apapun yang kita ikhtiarkan. Kiat-kiatnya tentunya sebelum kita mau merencanakan kehamilan, pasti cek dulu ke dokter kandungan. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Iya, berdua sehat. Malah dari dari dokter juga menyarankan secara alami saja. Mungkin ya balik lagi kan ini ketentuan Allah ya. Kalau misalnya kita mau memprogram pun sebetulnya bisa-bisa aja. Tapi tetap aja kalaupun diprogram, kalau kata Allah belum dikasih ya belum gitu. Jadi setahun kemarin itu bener-bener kita ngebonding lah gitu. Kita udah layak dan pantas nggak untuk jadi orang tua nih, untuk percaya sama Allah. Nah kita lagi meyakinkan Allah nih, tahun kemarin tuh yang bener-bener kita, yuk sayang yuk Bismillah yuk, mungkin ada yang kurang dari yang kita jalanin selama ini, atau enggak ada yang kesalahan ataupun hilaf yang kita nggak kerasa gitu. Bener-bener jadi muhasabah banget ya. Yeah. Jadi bahan introspeksi kita gitu. Kenapa? Ya kita terus cari ridho Allah kayak gitu. Jadi periksa ke dokter. 2023 mungkin nanti kita akan lebih intens lagi untuk merencanakan program-program kayak gitu. Tapi ya kita selalu husnuzon sih ya sama Allah. Kita selalu ya terus yakin, terus percaya. Pasti kita dikasih di waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Ya kita yang paling penting adalah ya ikhtiar aja terus, berusaha terus. Ikhtiar dan mempersiapkan. Iya.